Bab 51-55. Bab 51, serangan pamungkas tidak jauh. Mari kita lihat setelah majalahnya dirilis. Setelah berbicara, Tang Ning berdiri dengan tenang. Namun, Mo Yurou angkat bicara untuk menahannya. Tang Ning, aku tahu kamu tidak mau menerima diinjak olehku, aku pasti akan meyakinkanmu. Mendengar Mo Yurou berbicara seperti sedang bersumpah, Tang Ning mencibir saat dia berbalik untuk pergi. Sebelum dia mulai melangkah pergi, tanpa berbalik untuk melihat ketiganya, dia berkata, perjalanan ini sia-sia mendengarkan keributanmu. Karena kamu merasa sangat tidak sabar, kamu bisa pergi dulu, kamu tidak ada urusan berada di sini lagi, kata Han Yufan sambil mengangkat alisnya. Dengan senang hati, Han Yufan dan Mo Yurou menganggap Tang Ning telah menerima pukulan besar dan berusaha menghindari melihat mereka bertunangan. Mereka senang dia pergi. Setelah majalah rahasia minggu itu dirilis, Tang Ning tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka dan Han Yufan akan memilikinya di telapak tangannya. Mo Yurou merasa dia tidak perlu lagi memedulikan Tang Ning karena dia memiliki begitu banyak pesaing lain. Tidak ada gunanya menghabiskan seluruh energinya untuk satu model yang sudah ketinggalan zaman. Han Yufan dan yang lainnya menyaksikan Tang Ning pergi. Pada saat ini, Han Ruoxue dengan tenang menyarankan, kita tidak bisa membiarkannya pergi tanpa diketahui. Yufan, rilis artikel, Tang Ning kembali ke rumah setelah gagal total, melarikan diri dari pertempuran Amerikanya yang kalah. Jie, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan, Han Yufan memeluk Mo Yurou sambil mengangguk. Seluruh situasi itu konyol. Untuk menyerah pada seorang artis, agensi manajemen benar-benar menginjak-injak mereka sejauh ini. Di belakang punggungnya, mereka merencanakan sesuatu. Sementara itu, Tang Ning mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia tidak takut sama sekali. Di luar hotel, asisten Mina sedang menunggu untuk mengawal Tang Ning. Setelah tiba di markas Secret, Mina mengeluarkan sebuah dokumen dan mulai menjelaskan, fotografer dan saya telah menyampaikan highlight dari pemotretan Anda ke beberapa merek terkenal. Setelah melihat foto Anda, mereka telah menyatakan minat mereka terhadap Anda. Di antara mereka adalah merek makeup Prancis yang terkenal. Mereka ingin menjadikan Anda juru bicara mereka untuk wilayah Asia. Premisnya adalah, mereka ingin Anda dan produk mereka melakukan debut di majalah rahasia dan membukanya ke pasar Asia. Tang Ning, kami semua telah menyaksikan bagaimana agensi manajemenmu memperlakukanmu, tetapi kami tidak ingin membiarkanmu sia-sia. Kami tidak akan menyebarkan berita tentang ini untuk saat ini, tetapi setelah isu tren Oriental dirilis, kami akan membuat pengumuman publik. Tang Ning melihat informasi di tangannya. Menyadari itu adalah merek Prancis, ISN, matanya perlahan menyala. Itu adalah merek domestik Prancis yang didirikan lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan, itu tidak pernah dibuka untuk pasar Asia. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Mina, apakah kamu memiliki kepercayaan sebesar itu padaku? Kamu dan aku mengetahuinya di dalam hati kita. Tang Ning, apakah kamu tahu apa yang paling membuatku terkesan tentang kamu? Mina sedikit tersenyum, suaranya mengandung jejak kekaguman, sikapmu yang santai dan tenang dan fakta bahwa kamu tidak sombong atau tidak sabar. Kamu dilahirkan untuk menjadi model dan suatu hari nanti akan menjadi supermodel. Aku percaya pada penilaianku. Mendengar percakapan mereka, Long Jie segera mulai bertepuk tangan. Dia sangat senang, dia ingin berteriak. Mo Yurou tidak akan pernah membayangkan, sementara dia masih memikirkan metode tercela untuk menghancurkan reputasi Tang Ning dan memaksanya menerima dukungan murah, Tang Ning telah menjadi juru bicara Asia untuk merek Prancis. Siapa yang tahu betapa kesalnya Mo Yurou begitu dia mengetahuinya. Lusa, saya akan mengatur agar Anda mengadakan pertemuan rahasia dengan ISN untuk membahas detail kolaborasi Anda. Kita akan membahas lebih lanjut nanti. Terima kasih, Min. Tang Ning berdiri untuk menjabat tangannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak hanya membantumu, kami saling membantu. Mina memeluk Tang Ning dengan hangat. Dia beruntung dia tidak dibutakan oleh kebohongan Han Ruoxue, atau dia akan melewatkan bekerja dengan model yang luar biasa. Dia juga beruntung, dia tidak membiarkan kebanggaan sesaat menghancurkan kesempatan ini untuk menghidupkan kembali rahasia. Tang Ning tersenyum saat dia meletakkan dokumen di tasnya secara diam-diam. Lin Wei memandang Tang Ning dari belakang dan tersenyum kagum. Dia tahu Tang Ning telah melalui banyak hal, tetapi karena kerja kerasnya, dia akhirnya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan.
Mari kita buka campaknya untuk merayakannya begitu kita tiba di rumah. Kali ini, Han Yufan dan yang lainnya akan meledak karena marah. Long Jie menunjukkan senyuman seperti anak kecil. Tang Ning, apakah ini berarti kita tidak akan kembali ke China dulu? Lin Wei bertanya. Han Ruoxue akan kecewa, dia mungkin sudah menyiapkan artikel berita untuk membuat keributan tentang aku pulang. Di sisi lain, apakah kamu percaya jika aku memberitahumu bahwa Mo Yuro akan bahagia? Ini berarti dia bisa mempermalukanku di depan wajahku. Tang Ning benar-benar dapat melihat melalui mereka. Lin Wei tersenyum saat dia setuju, sepertinya begitulah yang akan terjadi. Kalau begitu, aku akan menelepon mereka sebentar lagi untuk memberitahu mereka bahwa kita belum kembali. Kita akan menunggu kedatangan tren Oriental bersama-sama. Lin Wei, bisakah Anda mencari tahu lebih banyak informasi tentang ISN untuk saya dan menjalankan beberapa pemeriksaan latar belakang? Saya ingin memastikan semuanya sempurna, Tang Ning menginstruksikan dengan hati-hati. Pilihanmu tidak pernah salah. Terlepas dari segalanya, Tang Ning merasa bekerja dengan Lin Wei semakin baik setiap hari. Akibatnya, kepercayaannya terhadapnya semakin kuat. Sedangkan Long Jie, meskipun dia mampu melakukan banyak hal, Tang Ning merasa dia lebih baik sebagai asisten karena sikapnya. Di dalam mobil, Tang Ning merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia secara alami mengubah posisinya. Setelah melihat ini, Long Jie mengangkat alisnya. Apakah pinggangmu sakit? Tang Ning mengangguk. Dan apakah kakimu lelah? Setelah mendengar pertanyaan ini, Tang Ning mengangkat kepalanya dengan polos dan menatap Long Jie. Ternyata Long Jie menggodanya. Nyonya Mo, kenapa kamu tersipu? Tang Ning sedang memikirkan tentang adegan intim dari malam sebelumnya, tubuh seksi Mo Ting, kekuatannya yang lembut, suaranya yang dalam dan menawan serta tangan ajaibnya. Dalam waktu singkat di sore hari, dia sudah merindukannya. Karena kita memiliki yang berikutnya 2 hari libur, temani suamimu. Ya, sementara itu, setelah menerima telepon dari Lin Wei, wajah Han Yufan dipenuhi amarah. Dia sudah menyiapkan artikel dan menghubungi media, tetapi Tang Ning hanya memutuskan dia tidak ingin pergi lagi. Yufan, ini juga bagus. Mari kita semua menunggu hasil dari majalah bersama. Saya tidak sabar untuk menunggu lihat raut wajahnya ketika dia gagal total. Mo Yuro memeluk Han Yufan saat dia berbicara. Bagaimanapun juga, dia sudah menderita. Kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menginjaknya di masa depan. Aku ingin membalasnya untukmu. Aku tahu niatmu dan itu sudah cukup, lagi pula, kita akan bertunangan, jawab Mo Yuro dengan malu-malu. Setelah dihibur, Han Yufan menjadi tenang. Karena Tang Ning ingin mempermalukan dirinya sendiri. Namun, saat mereka bersenang-senang, Tang Ning diam-diam bertemu dengan ISN. Kedua belah pihak puas dan kontrak dengan cepat diselesaikan. Tidak mungkin atasan Tianyi tidak setuju dengan kontrak ini. Serangan pamungkas, tidak terlalu jauh ke depan. Bab 52, tidak disebutkan. Hai teman-teman, apakah Anda sudah membeli salinan edisi terbaru rahasia? Maksudmu edisi tren Oriental? Aku sudah membelinya. Tadinya aku akan membeli majalah Royal, tapi aku tertarik dengan sampul depan Secret. Apakah kalian gila? Secret tidak melakukan sesuatu yang baik selama bertahun-tahun, mereka sama sekali tidak mengerti fashion. Kamu tidak membelinya. Betul, setelah kerja keras mereka, Secret akhirnya merilis edisi terbarunya yang diberi nama Oriental Trend. Awalnya, Secret sudah kehilangan statusnya di antara majalah dan penjualan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun, setelah terbitnya edisi tren Oriental, sampul hitam putih yang melankolis justru menonjol di antara majalah berwarna lainnya. Semua orang yang melewati kios koran mau tidak mau berhenti sejenak untuk melihat-lihat. Hanya dalam 3 hari, semua kantor berita besar menghubungi Secret, meminta cetak ulang. Mereka ingin meningkatkan oplah majalah tersebut karena layak mendapatkan tempat di stan mereka. Banyak perusahaan yang tidak berharap banyak dari Secret sekarang menyesali keputusan mereka untuk tidak bekerja sama dengan mereka. Pada saat yang sama, wanita di sampul depan yang sangat populer naik peringkat pencarian. Di salah satu mesin pencari terbesar di AS, namanya hampir berada di urutan teratas. Sementara itu, beberapa frasa yang paling banyak dicari termasuk Secret Oriental Trend, Secret Oriental Woman, dan Oriental Beauty Tang Ning. Penjualan besar-besaran dari terbitan Oriental Trend, secara tak terduga membantu Secret membuat kebangkitan yang mengesankan, orang-orang di industri mengkritiknya dan sekali lagi mengakuinya. Dalam 3 hari,
Penjualan terbitan tersebut memecahkan rekor banyak publikasi besar. Seperti itu, mereka menjadi favorit baru di antara industri mode, saat angin segar dari tren oriental menyapu negara-negara barat yang santai dan bebas. Rahasia akhirnya berhasil dan model di sampul depan pasti pantas mendapatkan pujian. Moyuro tidak sabar untuk menunjukkan hasilnya kepada para juri penghargaan model 10 teratas. Namun, malam itu, Han Ruoxue menatap mesin pencari untuk waktu yang lama. Tapi, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak bisa menemukan Moyuro. Tidak ada model yang pernah muncul di sampul depan dan tidak disebutkan. Skema licik apa yang dilakukan Tang Ning kali ini? Han Ruoxue tidak menyebutkan masalah ini kepada Moyuro karena, selain Moyuro sedang sibuk merencanakan pesta pertunangannya dengan Han Yufan, Han Ruoxue juga ingin menyelidikinya lebih lanjut. Di sebelah tangannya terdapat majalah yang menampilkan Tang Ning dan Moyuro. Dia tidak dapat menyangkal, keterampilan Tang Ning jauh melampaui harapannya, dia benar-benar meremehkannya. 2 hari kemudian, Secret mengadakan makan malam untuk merayakan kebangkitan mereka. Moyuro dan Tang Ning keduanya adalah tamu kehormatan. Ini akan menjadi pertama kalinya mereka menghadapi media bersama sejak wawancara sebelum pemotretan. Malam itu, Moyuro mengenakan gaun hitam panjang yang terseret di lantai, dadanya berhiaskan berlian berkilauan. Dia menghadiri makan malam ditemani oleh Han Yufan dan Han Ruoxue. Saat tiba di pintu masuk, mereka bertemu dengan Tang Ning. Dibandingkan dengan sampul depan majalah, Tang Ning terlihat bertukar pakaian dengan Moyuro. Moyuro mengenakan pakaian hitam dan memancarkan aura tenang, sedangkan Tang Ning mengenakan gaun putih tanpa bahu, terlihat seperti surga. Tang Ning, aku harus berterima kasih padamu. Karena telah menggunakan semua kekuatanmu untuk membantuku masuk ke penghargaan 10 model teratas, Moyuro memimpin percakapan, tahukah kamu berapa banyak dukungan yang aku terima dalam waktu sesingkat ini? Jadi kamu masih menggunakan Huo Jingjing untuk membuat berita sendiri tentang menjadi supermodel internasional. Tang Ning sedikit tersenyum. Senyum ini membuat Moyuro marah dan membuat Han Ruoxue mengepalkan tinjunya, dia sangat ingin mencungkil matanya. Ya Tuhan, apakah itu model Asia, Tang Ning? Iya, ini Tang Ning, ini benar-benar dia. Cepat, ayo wawancarai dia. Setelah berbicara, Tang Ning hanya melewati Moyuro, dia tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Sekelompok reporter asing bergegas menuju Tang Ning, dan untuk menghindari mereka, dia harus meninggalkan Moyuro dan yang lainnya, segera keluar dari hotel. Sayangnya untuk Moyuro, tidak ada yang memperhatikannya. Kita juga harus masuk, Han Yufan merangkul Moyuro. Di ibu kota mode Amerika ini, karena dia terlalu sibuk merencanakan pesta pertunangannya, Han Yufan tidak tahu mengapa Moyuro tidak mendapat perhatian. Namun, Han Ruoxue mengetahui segalanya dengan jelas. Ya Tuhan, Tang Ning ada di sini. Tang Ning akhirnya muncul. Tang Ning, Tang Ning. Suasana makan malam perayaan menjadi penuh kegembiraan begitu Tang Ning masuk. Padahal, terhadap Moyuro, yang berada di belakang Tang Ning, bahkan tidak ada yang tahu keberadaannya. Melihat ini, Moyuro mencibir ke dalam. Mereka berdua muncul di majalah yang sama, bagaimana mungkin Tang Ning begitu populer, namun tidak ada yang menyebut namanya. Tang Ning sangat tercela. Setelah itu, Mina melihat Tang Ning dari atas panggung. Dia juga memperhatikan Moyuro. Tanpa bias, dia mengundang keduanya ke atas panggung. Tapi, terima kasih, semuanya, telah datang. Para pahlawan dari edisi rahasia ini saat ini ada di depan kita. Mari saya perkenalkan model sampul depan kita, Tang Ning dan Moyuro. Mendengar nama Tang Ning, semua orang tidak terkejut. Meskipun namanya belum menyebar ke ujung bumi, foto dan beritanya telah membuat semua orang terkesan. Di sisi lain, Moyuro. Siapa dia? Para reporter di bawah panggung saling memandang dengan bingung. Meskipun edisi majalah ini sukses dan mereka telah memeriksanya berkali-kali, mereka tidak pernah menyadari bahwa sampul depannya memiliki orang lain selain Tang Ning. Jadi, saat Mina memperkenalkan Moyuro, semua orang bingung. Siapa itu? Oh, aku ingat sekarang, dia pasti yang memegang tangan Tang Ning sebagai bagian dari set. Kupikir dia adalah bagian dari latar belakang. Lihat, bukankah dia terlihat seperti pejalan kaki khas Amerika? Ya Tuhan, jika aku tidak melihat lagi, aku tidak akan menyadarinya. Sekarang setelah aku melihatnya dengan hati-hati,
Bagaimana dia cukup tidak tahu malu untuk berdiri di samping Tang Ning, mereka jauh berbeda. Mendengar diskusi tersebut, ekspresi Mo Yurou berubah. Dia tidak pernah berpikir, selain membeli penggemar, Tang Ning telah menginstruksikan mereka untuk mencemarkan nama baiknya dan mempermalukannya. Jadi, dia menoleh ke arah Tang Ning dan mengeluh, "Tang Ning, hatimu kejam. Apa menurutmu dengan mencemarkan nama baikku, kamu bisa menutupi betapa hebatnya aku? Aku juga memiliki peran dalam membuat Secret menerima penjualan sebesar itu, tapi aku akan melakukannya, tidak pernah berpikir, kamu akan sangat tercela hingga mencemarkan nama baikku pada makan malam ini. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri." Tang Ning menoleh dan tersenyum dengan tenang. Mo Yurou berdiri di atas panggung dengan canggung. Dia percaya semua orang di bawah panggung adalah milik Tang Ning. Dia bahkan menunjuk ke arah mereka dan bertanya terus terang, "Berapa Tang Ning membayarmu untuk memuji dia dan mengkritikku begitu?" "Banyak. Apakah kamu anjing?" Mina menatap Mo Yurou sambil mendengarkan terjemahan dari asistennya. Setelah itu, dia menghampiri Mo Yurou dengan marah dan berbicara, "Saya mengundang Anda untuk menghormati dan sopan santun. Nona Mo, apakah ini sikap profesional Anda? Beraninya Anda menyinggung para reporter di acara publik seperti itu." Bab 53, menjadi latar belakang. Mereka diorganisir oleh Tang Ning, jika tidak, mengapa mereka hanya memperhatikannya dan mempermalukanku? Mo Yurou berbisik. Setelah mendengar terjemahannya, seringai muncul di wajah Mina. "Awalnya, hari ini adalah hari yang layak untuk dirayakan, jadi aku tidak ingin berdebat denganmu. Tapi Nona Mo, aku belum pernah melihat majalah dengan dua model di sampul, di mana satu model menjadi topik terpanas dan yang lainnya praktis tidak disebut-sebut. Zero. Kau tahu apa artinya? Artinya, selain orang-orang yang hadir, siapapun di AS atau bahkan dunia yang pernah melihat majalah ini, tidak menyadari keberadaanmu." Penerjemah menerjemahkan untuk Mo Yurou. "Ini tidak mungkin. Ini pasti konspirasi antara kalian berdua. Ini semua adalah perbuatanmu." Mo Yurou merasa sulit untuk percaya, dia pasti ada di sampul depan majalah, bagaimana mungkin dia tidak disebut-sebut? "Ini tidak mungkin benar. Apakah Anda tidak menyadari kemampuan Anda sendiri? Sebelum masalah ini dirilis, kami sudah siap untuk menerima bahwa Anda hanya akan berfungsi sebagai kontras. Tapi siapa sangka, alih-alih menjadi kontras, kamu membungkuk ke tingkat menjadi bagian dari latar belakang, bahkan tanpa jejak keberadaan." Mina mengeluarkan salinan Secret dan menyerahkannya kepada Mo Yurou. Jika bukan karena menghadiri makan malam ini, Mo Yurou pasti masih mengakui keberadaannya sendiri. Tapi setelah mendengar semua orang memanggilnya bagian dari latar belakang, kepercayaan dirinya runtuh. Tang Ning sangat pandai beradaptasi dengan lingkungannya sehingga Mo Yurou dibuat agar terlihat seperti bagian dari latar belakang. Di atas segalanya, mata Tang Ning begitu hidup sehingga tatapan arogan Mo Yurou tampak tak bernyawa jika dibandingkan. Ini adalah alasan mengapa Mo Yurou tidak menyebutkannya. Karena tidak ada yang tahu dia masih hidup. Mo Yurou memegang majalah itu sambil mundur beberapa langkah. Jika bukan karena Han Yufan memeganginya, dia akan jatuh dari panggung. "Aku dengar di China, ada artikel yang membandingkanmu dengan Huo Jingjing. Jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi di AS selama sisa hidupku, karena aku akan terlalu malu untuk kembali." Mo Yurou tampak seperti tersambar petir, pikirannya kosong saat dia menatap dirinya sendiri di sampulnya. Ini tidak mungkin, semua orang sebelumnya memuji keahliannya, tidak mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan Tang Ning. Ini tidak mungkin, Tang Ning pasti telah melakukan sesuatu, dia pasti telah. "Tang Ning, aku tidak pernah berpikir kamu akan menyabotaseku dengan cara ini." Mo Yurou menuduh Tang Ning dengan marah. Han Yufan memelototi Tang Ning, "Demi balas dendam, kamu benar-benar akan melakukan apa saja." "Pembalasan dendam." Tang Ning tersenyum manis. "Presiden Han, beritahu saya, orang seperti saya, tanpa latar belakang dan tanpa manajer kelas atas, bahkan pakaiannya direnggut darinya, sejauh mana saya bisa pergi? Kamu, apakah aku yang menyebabkan dia tidak disebutkan? Itu jelas karena dia tidak cukup terampil. Juga, apakah aku yang membuatnya terlalu malu untuk kembali ke China? Itu karena kamu laki-laki tanpa malu-malu menggunakan ketenaran orang lain untuk mendongkraknya. Jika kamu mempertimbangkan balas dendam ini, maka balas dendam yang sebenarnya belum datang." Setelah berbicara, Tang Ning dan Mina saling memandang sebelum Mina menyambut perwakilan dari ISN ke atas panggung. Dua pria,
Prancis jangkung dan tampan berjalan di atas karpet merah menuju Tanging dan Mina. Mereka saling berpelukan ramah sebelum beralih ke para tamu dan berbicara. Dengan senang hati kami umumkan, Tang Ning akan menjadi juru bicara ISN untuk wilayah Asia. Bukan, merek top Prancis dengan sejarah berusia seabad. Setelah memutuskan untuk go international, mereka benar-benar menjadikan Tang Ning sebagai juru bicara mereka, untuk seluruh wilayah Asia. Sebagai perbandingan, kesepakatan yang diterima Mo Euro sebagai hasil dari menggunakan ketenaran orang lain, meskipun bukan jumlah yang kecil, tidak satu pun dari mereka memiliki anggaran besar atau berperingkat tinggi di Beijing. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan merek internasional terkemuka? Wajah Mo Euro semakin pucat, tubuhnya terasa seperti hancur karena beratnya sendiri. Jika tersiar kabar tentang insiden di AS, dia mungkin tidak dapat mempertahankan bahkan kesepakatan murah ini. Kapan Anda menerima kesepakatan ini? Tidakkah Anda tahu itu harus melalui persetujuan perusahaan? Han Yufan menanyai Tang Ning dengan marah di depan semua orang. Tang Ning berbalik dan menghadap Han Yufan saat dia berbicara, kontraknya telah dilihat oleh petinggi perusahaan, saya lupa menyebutkannya kepada Anda. Mereka semua setuju. Adapun ketika saya menerima kesepakatan itu, tentu saja, itu adalah selama Anda dan Mo Euro dengan penuh kasih mengatur pesta pertunangan Anda. Saat saya bekerja, apa yang Anda lakukan? Jika Anda tidak tahu bagaimana menjadi CEO Tianyi, Anda bisa menyebarkannya kepada orang lain, ada banyak orang yang menginginkan posisimu. Apakah ini dianggap balas dendam juga? Han Yufan, mulai sekarang, izinkan aku memberimu peringatan, jika kamu terus melindungi Mo Euro, Tianyi, pada akhirnya akan menyerah padamu. Karena Tang Ning telah naik jauh di atas Mo Euro, para pemegang saham Tianyi tidak senang dengan pengambilan keputusan Han Yufan, selalu menimbulkan masalah bagi Tang Ning, bahkan di acara publik seperti ini. Tang Ning mendukung merek internasional merupakan langkah maju yang besar bagi Tianyi. Sudah cukup buruk bahwa dia tidak mendukungnya, dia bahkan mencemarkan nama baik Tang Ning demi Mo Euro. Di atas segalanya, karena mereka memiliki harapan yang tinggi untuk Mo Euro, mereka telah menyia-nyiakan waktu dan energi mereka untuk Mo Euro. Pada akhirnya, tidak ada yang dihasilkan dari Secret dan dia bahkan tidak menerima penyebutan apapun. Dia pergi ke AS dengan kedok berada di panggung yang sama dengan Tang Ning. Pada akhirnya, tak perlu dikatakan, pada saat ini, Mo Euro supermodel internasional dengan masa depan yang menjanjikan akan jatuh ke jurang yang dalam dan ditinggalkan. Dia sangat dibayangi oleh Tang Ning, orang-orang bahkan mengira dia tidak hidup. Siapa yang akan mencari seseorang yang tampaknya menjadi bagian dari latar belakang? Han Ruoxue memelototi Tang Ning dengan ganas. Dia tidak pernah berpikir, saat mereka bersantai, Tang Ning berhasil menerima kesepakatan dengan merek Prancis yang begitu terkenal, meningkatkan jarak antara dia dan Mo Euro sejauh ribuan mil. Sebagai seorang manajer, ini adalah pertama kalinya dia tidak tahu bagaimana menghadapi seorang artis. Setelah edisi rahasia ini, popularitas dan status Tang Ning akan meningkat, sedangkan Mo Euro akan pergi ke arah yang berlawanan. Awalnya, semua yang Mina inginkan hanyalah makan malam perayaan sederhana, tetapi sebaliknya, sekarang berubah menjadi medan pertempuran internal Tianyi. Jadi, dia memanggil satpam untuk mengawal Mo Euro keluar dari hotel. Namun, dia dihentikan oleh Han Ruoxue, kita bisa menunjukkan diri kita. Tang Ning, kamu kejam. Tidak peduli seberapa kejamnya dia, itu adil. Tapi, tidak masalah jika Tang Ning memenangkan pertempuran ini atau menandatangani kesepakatan dengan ISN, itu tidak cukup. Bahkan menyaksikan ketiganya dikirim tanpa daya tidaklah cukup. Han Yufan masih menjadi presiden Tianyi dan Mo Euro belum didorong sepenuhnya, jadi pertunjukan yang lebih mengesankan masih akan datang. Setelah meninggalkan hotel, Mo Euro berlutut di tanah dengan tercengang. Saat ini, adegan tak berdaya ini ditangkap oleh Mo Ting yang sedang menunggu Tang Ning di mobilnya, dia mengamankan rekaman di teleponnya. Dia hanya menerima pukulan kecil dan dia sudah tidak bisa mengatasinya. Bab 54, Karma. Di antara kegelapan, Mo Euro dan yang lainnya sama sekali tidak bisa melihat Mo Ting. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri dengan wajah penuh kebencian saat mereka menggunakan segala jenis hinaan untuk mengeluh tentang Tang Ning. Dari posisinya yang tersembunyi, Mo Ting menyaksikan ekspresi tak berdaya mereka saat sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Beraninya mereka menghina istrinya, jika dia tidak mendengar, itu tidak masalah, tapi sejak dia mendengarnya, maka,
Keberuntungan tidak ada di pihak mereka. Dalam kegelapan, Moting mengangkat teleponnya dan menelepon Luce, bantu aku mencari tahu di agensi mana Han Ruoxue bekerja. Ya, Presiden. Luce menjawab dengan cepat. Sebelum meninggalkan AS, dia pasti harus meninggalkan sesuatu untuk Han Ruoxue. Lagi pula, dia telah melakukan banyak hal untuk Tang Ning, termasuk menipunya untuk datang jauh-jauh ke sini untuk menjadi batu loncatan Mo Yurou. Dia memikirkannya, apa yang akan dia lakukan adalah setelah Tang Ning memenangkan pertarungannya melawan mereka, jadi itu tidak akan dianggap mengganggu urusannya, bukan? Di antara makan malam perayaan yang cerah dan penuh warna, Tang Ning mempertahankan senyumnya saat dia berbaur dengan para tamu dan wartawan. Karena dia tidak ingin Moting menunggu terlalu lama, dia berkata dia tidak enak badan sebagai alasan dan meninggalkan makan malam di tengah jalan, membawa Lin Wei dan Long Jie bersamanya. Setelah berjalan keluar dari pintu masuk utama hotel, Tang Ning berhasil melihat Moting di tengah kegelapan. Pria yang menjadi pusat perhatian ini sepertinya selalu mengabaikan identitasnya sendiri dan menunggunya di berbagai sudut tersembunyi. Lin Wei dan Long Jie tidak ingin menjadi bola lampu jadi mereka naik taksi sendiri kembali ke Manor, meninggalkan Tang Ning sendirian untuk menaiki mobil Moting. Moting memperhatikan saat Tang Ning mendekat. Melihat bahunya masih terbuka, dia dengan cepat melepas jasnya dan meletakkannya di atasnya. Tidakkah kamu berpikir untuk meminta Long Jie menyiapkan jaket untukmu ketika kamu meninggalkan Manor pagi ini? Jika aku meminta Long Jie untuk menyiapkannya, apakah aku masih memiliki kesempatan untuk mengenakan jaket yang berisi kehangatanmu ini? Tang Ning tersenyum, sebelum melanjutkan, jaket Presiden Mo tidak bisa dipakai begitu saja oleh siapapun. Moting benar-benar dikalahkan olehnya saat dia dengan penuh perhatian memegang tangannya yang sedingin es dan membantunya masuk ke dalam mobil. Ayo pulang. Saat kembali ke Manor, seluruh tempat telah diubah. Kamar tidur ditutupi dengan bunga segar dan lilin harum dinyalakan di seluruh rumah. Moting memeluk Tang Ning dari belakang saat dia mencium punggungnya. Ini untuk merayakan kamu kembali dengan kemuliaan. Beberapa hari terakhir ini, kamu belum mendapatkan istirahat malam yang baik. Karena kita akhirnya memiliki hari libur, suara Tang Ning terdengar sedikit tersendat, kenapa kamu tidak beristirahat? Kami akan terbang pulang besok. Setelah itu, kamu akan sibuk lagi. Jika kamu merasa bersalah, lalu kenapa kamu tidak memijatku nanti? Tang Ning melihat sekeliling sambil menikmati aromanya. Dia meraih lengan Moting dan mendorongnya ke tempat tidur. Kemudian, dengan minyak esensial yang dia dapatkan dari Long Jie, dia menuangkan sedikit ke tangannya dan dengan lembut menekan punggung Moting. Tubuh Moting selalu layak disebut, karena selalu kekar dan kokoh, namun, karena tuntutan pekerjaan yang dia lakukan selama beberapa hari terakhir, otot-ototnya menjadi sangat tegang. Tang Ning agak kesal, sejak menikahi Moting, sepertinya dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk menjaga kesehatannya. Aku akan merenungkan ini, Tang Ning mengingatkan dirinya sendiri. Hah? Moting tidak tahu apa yang ingin dia renungkan, jadi dia mengeluarkan suara bertanya. Aku akan menjagamu dengan baik, sejak insiden dengan Han Yufan, Tang Ning telah belajar untuk menghargai semua yang dimilikinya, dia sudah kehilangan terlalu banyak, dia tidak akan membiarkan siapapun merebut apapun darinya, terutama tidak Moting. Mendengar kata-katanya, Moting berbalik dan menariknya ke dekat dadanya, dari apa yang aku lihat, aku pikir kamu perlu lebih diperhatikan, tapi, ketika harus berefleksi, kamu benar-benar perlu melakukan berefleksi. Ning, saya mau kamu. Tang Ning menatap Moting, matanya jernih dan tulus. Sungguh kebetulan, aku juga, tapi, kamu harus pelan-pelan. Pasangan suami istri itu sangat sinkron dalam hal ini. Tang Ning tidak berakting dan Moting tidak bermain-main, semua yang mereka lakukan murni berdasarkan hasrat dan cinta mereka satu sama lain. Tang Ning memulai tren oriental, sukses besar di Eropa dan Amerika Serikat. Tang Ning menekan Mo Yurou, membuatnya menjadi latar belakang Tang Ning mendukung ISN, menjadi favorit yang memang layak di pasar barat. Ini adalah berita utama yang terpampang di seluruh Oriental Daily News. Tang Ning yang tidak menonjolkan diri saat diinjak-injak oleh Mo Yurou, akhirnya menggunakan dirinya yang paling profesional untuk langsung mengalahkan Mo Yurou. Dia menggunakan kemampuannya sendiri untuk menunjukkan kepada semua orang apa itu tren Oriental yang sebenarnya. Dan berkat bantuan Secret dan ISN, status Tang Ning tidak lagi setingkat dengan hari dia tiba di tanah AS. Tentu saja, selain penggemar di luar negeri, penggemar di rumah juga bersorak atas hasil mengesankan Tang Ning.
Kembali ketika Lin Wei memberitahu semua orang untuk percaya pada Tang Ning, itu mengembalikan kepercayaan ke hati banyak penggemar saat mereka menunggu dengan sabar untuk kemenangannya. Seperti yang diharapkan, Tang Ning tidak mengecewakan. Dia benar-benar bangkit, tidak membiarkan siapapun melihatnya sebagai model yang ketinggalan zaman lagi. Setelah melihat berita itu, Han Ruoxue dan Mo Yurou menghancurkan semua yang terlihat. Popularitas Tang Ning tidak hanya berarti Mo Yurou telah gagal, tetapi juga berarti, mulai sekarang, tidak mungkin mereka dapat menekannya. Di sisi lain, Mo Yurou yang awalnya sangat dipuji dan bahkan dibandingkan dengan Huo Jingjing, pergi ke arah sebaliknya. Betapa malunya dia untuk kembali ke rumah. Seorang model yang memotret sampul depan sebuah majalah tidak mendapat perhatian dan telah menjadi latar belakang Tang Ning, lelucon ini akan dibicarakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Cukup, kalian berdua bisa berhenti menghancurkan barang. Han Yufan pusing melihat mereka. Jauh di lubuk hatinya, emosinya bahkan lebih kompleks daripada Mo Yurou dan saudara perempuannya. Pemegang saham Tianyi telah menekannya sebelumnya, mereka tidak terkesan dengan dukungannya yang gigih terhadap Mo Yurou. Mereka telah menginvestasikan begitu banyak tenaga dan sumber daya ke Mo Yurou, hanya untuk menemukan pada akhirnya, hasilnya mengejutkan. Tidak disebutkan. Ini bukan karena Mo Yurou tidak beruntung, itu karena Tang Ning terlalu kuat. Sebagai pebisnis, hal terpenting bagi mereka adalah keuntungan. Jika Han Yufan terus seperti ini, mereka tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Yufan, bagaimana kalau kita meminta bantuan ibu? Han Ruoxue menyarankan untuk mendapatkan bantuan dari ibu mereka, tetapi Han Yufan tidak pernah menyebut ibunya karena dia merasa ibunya tidak layak disebut. Sejak kematian ayahnya, ibunya tidak bisa mengatasi kesepian, jadi, dia akhirnya menghancurkan keluarga yang bahagia dan menjadi istri seorang direktur. Bertahun-tahun, mereka hampir tidak saling menghubungi karena, di atas segalanya, ibunya juga menjadi ibu tiri seseorang. Jie, masalah ini, mari kita bicarakan saat kita pulang, jawab Han Yufan dengan tidak sabar. Yufan, kamu tidak mungkin menyalahkanku, kan? Han Ruoxue dapat merasakan Han Yufan kesal. Yufan, memang benar aku merencanakan segalanya, tapi menurutmu untuk siapa aku melakukannya? Aku melakukan segalanya untuk kalian. Mo Yurou tidak memenuhi harapan, bagaimana mungkin kau menyalahkanku atas itu? Kenapa kamu tidak menyalahkan Tang Ning, si Jalang? Tidak lama setelah Han Ruoxue berbicara, telepon di tangannya mulai berdering. Begitu dia melihat itu dari perusahaannya, dia dengan cepat menstabilkan emosinya dan menjawab, "Halo. Han Ruoxue, Jie Qing dalam masalah, dari mana saja kamu?" Orang di seberang telepon bertanya. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencampuri urusan orang lain, sehingga dia bahkan tidak memperhatikan artisnya sendiri. Akibatnya, girl band terkenalnya baru-baru ini diketahui menggunakan narkoba oleh penggemarnya. Tidak mudah mengumpulkan ketenaran, namun dalam satu malam, semuanya hancur. Yang terburuk, saat semua ini terjadi, Han Ruoxue tidak terlihat. Presiden, mulai besok dan seterusnya, Anda tidak perlu datang bekerja lagi. Saya akan memastikan Anda masuk daftar hitam di Amerika. Bab 55, mengambil alih Tang Ning. Setelah mendengar ini, pikiran Han Ruoxue menjadi kosong, sebelum meledak. Presiden, izinkan saya menjelaskan. Apa yang harus dijelaskan? Anda menggunakan sumber daya yang disediakan oleh perusahaan untuk membantu saudara Anda, apakah menurut Anda kami tidak akan menemukan keluar? Rahasia awalnya adalah salah satu sumber daya kami. Jika salah satu model kami sendiri muncul di sampul depan edisi ini, tren Oriental akan berada di bawah kendali kami sendiri, tetapi apa yang Anda lakukan? Han Ruoxue, siapkan kompensasi untuk pelanggaran kontrakmu. Setelah berbicara, dia menutup telepon, tidak mengizinkan Han Ruoxue kesempatan untuk menebus dirinya sendiri. Han Ruoxue tercengang saat dia menjatuhkan tangannya. Mulutnya terus menggumamkan kata-kata yang mirip, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Karirku, juga sudah berakhir. Jie, apa yang terjadi? Itu semua karena kamu. Han Ruoxue berteriak sekuat tenaga. Karena kamu, aku dipecat. Selain itu, aku harus membayar 10 juta dolar karena melanggar kontrakku, 10 juta US dollar. Han Yufan dan Mo Yurou tercengang, mereka tidak pernah menyangka konsekuensinya akan sangat mengerikan. Tidak hanya itu, saya juga akan masuk daftar hitam. Apakah Anda tahu apa artinya itu?
Artinya, di AS, saya tidak bisa lagi mencari nafkah di sini. Semua upaya yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun semuanya sia-sia. Setelah Han Ruoxue selesai berteriak, dia jatuh ke lantai dengan getir. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Mengapa dia membantu saudara yang tidak berguna ini? Mengapa dia membantu Mo Yurou melawan Tang Ning? Jie, kamu belum kehilangan segalanya, kamu masih memiliki aku. Pergi. Kamu hanya memiliki Mo Yurou di matamu. Han Ruoxue mendorong Han Yufan pergi. Jie, aku akan membantumu. Baik, jika kamu ingin membantuku, maka, bantu aku membayar setengah dari kompensasi karena melanggar kontrakku. Juga, aku ingin menjadi manajer Tang Ning. Jika kalian tidak mendukungnya, maka aku akan melakukannya. Aku akan pergi menggunakan Tang Ning untuk membantuku kembali, bentak Han Ruoxue. Apakah kamu memiliki keberanian untuk menyetujui ini? Han Yufan dan Mo Yurou saling berpandangan, ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak hanya dia tidak akan mengizinkan saudara perempuannya untuk membantu musuh, bahkan jika mereka setuju, tidak mungkin Tang Ning mengizinkannya. Namun, di permukaan, dia masih harus menemukan cara untuk mengusirnya, jadi dia menggunakan Tang Ning sebagai alasan, saya dapat membantu Anda dengan kompensasi Anda dengan menjual beberapa saham, kita akan menyelesaikan ini bersama. Namun, jika Anda pikirkan tentang bagaimana kami sebelumnya memperlakukan Tang Ning, tidak mungkin dia membiarkanmu menjadi manajernya. Plus, dia sudah memiliki Lin Wei. Bagaimana Lin Wei dibandingkan denganku? Karena Tianyi tidak bisa lagi mengendalikan kemajuan Tang Ning, lalu mengapa kita tidak secara pribadi membantunya ke puncak? Setidaknya dengan cara itu kita bisa meningkatkan reputasi kita sendiri. Yang terpenting, aku bisa mengawasi pada Tang Ning, ini seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Han Ruoxue sedang bermimpi tentang mengendalikan Tang Ning. Dia penuh kebencian dan keengganan untuk menerima kekalahan. Dia ingin melihat, apakah dia akan menjadi manajer Tang Ning, apakah Tang Ning masih bisa melakukan apa yang dia suka. Mendengarkan alasan Han Ruoxue, Han Yufan mulai mempertimbangkan kembali, bahkan jika mereka tidak dapat menekan Tang Ning, setidaknya Han Ruoxue akan dapat menghentikan Tang Ning dari menyebabkan masalah. Jika dia setuju dengan ini, dia dan Mo Yurou akan bisa bernafas lega. Jie, aku akan menyetujuinya. Kalian kembali ke China dulu, setelah aku membereskan semuanya di sini, aku akan kembali dan mengambil alih Tang Ning. Mengambil alih Tang Ning. Mari kita lihat apakah Mo Ting mengizinkan itu. Oke, jawab Han Yufan. Mo Yurou tidak senang dengan keputusan ini. Dia tidak percaya mereka akan secara pribadi membuat Tang Ning terkenal. Namun, insiden dengan majalah rahasia ini, memang salahnya melibatkan Han Yufan dan Han Ruoxue. Jadi, pada titik ini, tidak ada yang bisa dia katakan, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Han Yufan dengan ekspresi cemberut, apakah kamu tidak menginginkanku lagi? Apa yang kamu bicarakan? Kamu juga melihatnya, tidak mungkin kita bisa menekan Tang Ning. Mari serahkan pada kakakku untuk menanganinya, dengan begitu kita bisa punya waktu untuk bersantai. Yurou, aku tidak akan menyerah pada Anda. Mo Yurou berpikir, selama dia masih memiliki Han Yufan dalam genggamannya, dia pada akhirnya akan tetap menjadi ibu negara Tianyi. Jika ini terjadi, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali. Adapun Tang Ning melebarkan sayapnya, mereka masih punya banyak waktu. Di hari yang sama sore itu, agensi telah merilis pengumuman tentang pembatalan kontrak mereka dengan Han Ruoxue. Selama pengumuman mereka menunjukkan 3 kesalahan besar yang dia buat dan mengklaim bahwa mereka akan mengejarnya untuk mendapatkan kompensasi. Mereka juga mengumumkan akan memasukkannya ke dalam daftar hitam. Tentu saja, dia hanya seorang manajer, bahkan jika dia memutuskan hubungan dengan perusahaannya, itu tidak akan menimbulkan banyak keributan. Namun, setelah melihat berita ini, Tang Ning terkejut. Tatapannya tanpa sadar beralih ke Mo Ting. Pria ini, dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Pemotretan ISN sudah dekat dan karena akan berlokasi di Beijing, Tang Ning harus segera kembali ke China. Kali ini, Tang Ning akhirnya tidak harus mengejar penerbangan yang sama dengan Han Yufan dan Mo Yurou. Juga karena ketenarannya di AS, para penggemarnya tidak lagi harus menahan sorakan mereka. Klub penggemarnya bahkan mengadakan acara untuk semua penggemar untuk menyambutnya di bandara. Jadi, pagi-pagi sekali, bandara sudah penuh sesak. Tang Ning, apakah kamu tahu Han Yufan dan Mo Yurou juga terbang hari ini?
Lin Wei bertanya saat mereka dalam perjalanan ke bandara. Ya, aku tahu, jadi, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan, kan? Tang Ning sedang membaca koran sambil memegang tangan Mo Ting. Sebelumnya, ketika dia terbang ke Liu Shen, Mo Yuro telah mengungkapkan jadwalnya secara online dan membuat anti penggemar menyebabkan masalahnya. Kali ini, Mo Yuro kembali kalah dan telah menjadi lelucon di industri, dia pasti perlu membayarnya kembali. Bagaimana dia bisa dianggap lelucon sampai dia dikelilingi oleh anti-fans? Tang Ning, kamu masih belum menggunakan informasi tentang kehamilan Mo Yuro, apa yang kamu rencanakan? Long Jie tiba-tiba bertanya. Mo Yuro hamil. Lin Wei berpikir, selama ini dia mengincar penghargaan 10 model teratas. Tapi, jangan lupa tentang kriteria seleksi. Wanita hamil, tidak memenuhi syarat untuk menerima penghargaan, jawab Tang Ning dengan tenang. Lalu tunggu apa lagi? Ayo rilis saja. Menurut kepribadian Mo Yuro, dia pasti akan menggunakan cara apapun untuk memenuhi syarat. Aku akan menunggu sampai dia muncul di atas panggung untuk menerima penghargaan, pada saat itu, aku akan mengirimnya ke kuburannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Ning, Long Jie mengerti. Menerima sesuatu dan segera kehilangannya, inilah pengalaman rasa sakit yang sebenarnya. Di atas segalanya, sampai hari Mo Yuro menerima penghargaan, Tianyi masih merasa memiliki harapan. Jadi dengan membuatnya menerimanya dan kemudian kehilangannya, adalah satu-satunya cara untuk menjamin dia tidak akan dapat kembali lagi. Penghargaan 10 model teratas hanya memberi setiap model satu kesempatan. Mo Ting memegang erat tangan Tang Ning sepanjang waktu, karena dia tahu, meskipun Tang Ning telah menjadikan Mo Yuro sebagai latar belakangnya, itu tetap tidak akan cukup untuk memuaskan rasa sakit yang dia terima sebelumnya. Dia akan terus menyerang Mo Yuro, sampai, harinya tiba ketika Mo Yuro tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangkit kembali dan Han Yufan benar-benar menyerah padanya. Dia ingin Mo Yuro mengalami dibuang. Mo Ting tidak ingin melihat Tang Ning begitu tertekan, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mencari foto yang diambilnya malam sebelumnya. Dia kemudian menyerahkan ponselnya kepada Lin Wei, letakkan foto ini secara online. Itu adalah foto Mo Yuro yang sedang berlutut di tanah. Foto Mo Yuro pada titik terendahnya. Lin Wei melihat pasangan licik itu sebagai dia dan Long Jie keduanya memberikan senyum licik.